Santapan Harian Minggu 26 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan firman-Mu serta berpegang selamanya. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. 2 Korintus 1 ayat 1-11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tabah menanggung kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sahabat Scripture Union Indonesia, suka tidak suka masih saja terdengar berita persekusi terhadap kekristenan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari zaman kekristenan mula-mula yang bertumbuh di bawah penindasan dan penjajahan kerajaan Romawi. Hal ini dapat kita lihat ketika Rasul Paulus menguatkan jemaat di Korintus melalui surat yang ia kirim di tengah penderitaan. Paulus membuka suratnya dengan ucapan syukur dan penghiburan. Satu hal luar biasa yang dilakukan Paulus ketika ia berada di bawah penderitaan adalah mengucap syukur atas segala yang ia lalui. Ia menekankan bahwa Allah adalah sumber penghiburan sejati, dan penderitaan yang dialami bukanlah tanpa tujuan, melainkan agar ia mampu menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Karena Kristus, Paulus menderita dalam kesengsaraan. Namun, oleh Kristus juga, ia mendapat penghiburan berlimpah. Paulus melihat baik penderitaan maupun penghiburan yang ia alami adalah sumber kekuatan bagi jemaat. Paulus mendorong jemaat untuk melakukan hal yang sama, yaitu membagikan penghiburan kepada sesama saudara. Pesan Paulus ini sangat berharga bagi jemaat di Korintus,
agar di tengah beratnya beban penderitaan, mereka menaruh kepercayaan hanya pada Allah, Sang Sumber kebangkitan dan keselamatan, serta saling mendoakan dan mengucap syukur. Akan halnya tekanan terhadap kebebasan beribadah yang kadang terdengar dari berbagai kelompok, maka sebagai saudara-saudara seiman, kita perlu mampu meneruskan penghiburan dari Allah kepada sesama. Hal ini dapat kita wujudkan melalui doa atau partisipasi aktif dalam bentuk dukungan dana ataupun sarana lain untuk menguatkan sesama jemaat Allah. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus untuk menjadi penerus penghiburan dari Allah bagi umatnya, terutama di tanah air tercinta kita. Dengan saling menguatkan, kita dapat menghadirkan pengharapan akan keselamatan di tengah penderitaan. Beban hidup yang berat tidak menghentikan kita untuk mengucap syukur di dalam nama Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah perkataan kami seperti embun yang menyegarkan jiwa, yang letih, dan kehadiran kami seperti pelita yang menguatkan mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Biarlah melalui kasih yang Engkau tanamkan, kami menjadi sahabat seperjalanan yang saling menguatkan menuju kepadamu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.